2020 ini. Kita melihat penyertaan Tuhan selama tahun 2025 ini begitu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 ya. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus kita sudah tahu, kita sudah mengenal ya. Bagaimana dia datang ke dalam dunia ini, pinjam rahim seorang wanita yang bernama Maria, Bapak Ibu. Kalau dia mau lahir langsung ke dalam dunia ini, dia mau turun, itu sangat bisa sekali dan itu sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, kita melihat firman Allah mencatat dengan jelas bahwa Maria mengandung bukan karena Yusuf, bukan karena hubungan suami dengan istri, tapi karena Roh Kudus yang menaungi rahim daripada Maria. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yusuf tahu bahwa Maria ini mengandung, apa yang terjadi? Dia diam-diam ingin meninggalkan Maria. Karena apa? Dia tidak mau nama Maria itu cemar. Tetapi dikatakan firman Allah dengan jelas ya. Malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Pagi hari ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yaitu jangan takut. Bapak Ibu yang terkasih ya, kalau kita melihat di mana-mana terjadi gempa, terjadi longsor, terjadi tsunami ini dan itu membuat hati kita takut, itu membuat hati kita ketar-ketir ya. Belum lagi nanti ini itu, kesusahan demi kesusahan, harga melonjak tinggi ya, orang cari kerja sulit, Bapak Ibu. Bahkan tidak sedikit orang mau makan aja susah. Dan memang firman Allah mencatat dengan jelas jauh-jauh hari bahwa ketika kita hidup di akhir zaman, kesusahan, penderitaan akan terjadi dalam hidup kita. Belum lagi kita yang sudah bertambah usia, lambat-lambat laun, kesehatan kita akan menurun dan lain sebagainya. Itu membuat kita takut, kalau nanti saya sakit bagaimana? Nanti siapa yang merawat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak ketakutan yang melanda setiap anak-anak Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, jangan kamu takut. Bapak Ibu yang terkasih, amin. Ya, kenapa kita tidak perlu takut? Selama perjalanan ini kita bisa melewati dengan baik karena campur tangan daripada Tuhan. Amin apa amin Bapak Ibu? Engkau yang sakit sembuh, betul? Bisa melewatinya. Engkau yang berbeban berat terlepas bebanmu. Karena siapa? Karena Tuhan. Immanuel, dia menyertai hidup kita sepanjang perjalanan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, firman Allah berkata kepada kita, jangan kamu takut. Punya beberapa pengertian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, jangan takut itu artinya kita menyerahkan segala khawatir ini ke dalam tangan Tuhan. Amin apa amin Bapak Ibu? Kita serahkan segala rasa takut, rasa khawatir kita ke dalam tangan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya punya rasa takut kalau anak saya belum pulang, udah malam ya enggak. Kemana ini bocah ya enggak? 2 belum pulang. Ada rasa takut ya enggak? Udah malam harusnya sudah ada di rumah Bapak Ibu ya. Lalu apa yang kita lakukan ketika rasa takut itu menghantui? Firman Allah katakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak bagi
kehidupan kita. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Jadi poin yang pertama, ketika rasa khawatir itu menghantui hidup kita, Bapak Ibu ya, apa yang harus kita lakukan? Kita serahkan kepada Tuhan. Toh kalau khawatir itu terus-menerus ada ya di dalam hidup kita, itu akan membuat kita stres, akan membuat kita depresi, Bapak Ibu, akan membuat hidup kita kacau, akan membuat hidup kita berantakan. Tapi kita bersyukur, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama, serahkan rasa khawatir itu kepada Tuhan. Siapa yang gak khawatir? Ada gak di sini yang gak punya khawatir? Boleh angkat tangan? Ada? Hah? Ada gak? Berarti semua juga memiliki ya? Nah, ya, itu manusiawi ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi poin yang pertama, serahkan rasa khawatir itu kepada Tuhan. Yang kedua, ketika rasa khawatir itu menghantui hidup kita, ya enggak ya? Menghantui hidup kita. Banyak orang yang khawatir jadi hidupnya enggak karu-karuan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dia akan memelihara hidup kita, Dia akan menyertai kita, bahkan Dia akan pegang hidup kita dengan kuat sehingga kita bisa lalui dengan baik. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang ingat janji Tuhan ketika di dalam gereja saja, ketika dia pulang, ketika dia tinggalkan rumah Tuhan, apa yang terjadi? Gak ada lagi itu firman Tuhan, gak ingat lagi Bapak Ibu ya, yang ada khawatir. Pagi hari ini saya mengajarkan kepada kita, ingat janji Tuhan dengan baik Bapak Ibu, imani di dalam kehidupanmu. Itu yang membuat kita menang, itu yang membuat kita bisa keluar dari rasa khawatir, itu yang bisa membuat kita lalui semuanya dengan baik adanya. Ingat janji Tuhan ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mazmur 12 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu iya dan amin. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak digenapi oleh Tuhan. Semuanya janji Tuhan itu digenapi oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Makanya Dia datang dan lahir ke dalam dunia ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyertai kita, untuk menolong kita, untuk membuat kita bisa melewati semuanya. Karena Dia tahu kekuatan kita terbatas adanya, karena Dia tahu kemampuan kita cuma sampai segini. Makanya ketika kita ada di dalam dunia ini, Dia datang buat kita dan Dia sertai kita adanya. Bapak Ibu, saya mau berkata ya, tidak ada nama lain di kolom bumi ini yang bisa berkata jangan kamu takut, hanya Yesus Kristus. Karena Dia memberikan satu jaminan yang pasti bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu ya, ketika rasa khawatir itu ada, ya enggak ya, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita ingat? Ingat bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Immanuel ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Immanuel, Dia menyertai sepanjang hidup kita. Kalau usia kita sampai 80 tahun, ya 80 tahun Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu. Kalau usia kita 100 tahun Dia menyertai kita, Bapak Ibu. Kalau usia kita lebih panjang lagi, selama hidup kita, Dia akan menyertai hidup kita. Jadi Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita menjadi anak-anak Tuhan. Betapa untungnya kita ada dan tinggal di dalam Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu mulai sekarang, ketika rasa khawatir itu datang, serahkan saja kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita berlebihan. Orang dunia bilang lebay gitu ya. Kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Siapa yang gak pernah khawatir? Saya juga khawatir ada. Tapi ketika hal itu ada, ingat Tuhan lebih besar dari segala khawatir kita. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
ketika Yesus lahir, jangan kamu takut. Maria sebagai manusia ada rasa ketakutan ketika dia mengandung Yesus, bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena dia harus pindah dari satu tempat ke tempat. Dari Mesir ke Israel, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari Mesir ke Israel itu cukup jauh ya. Waktu dulu kendaraannya itu bukan naik pesawat, naik onta paling banter Bapak Ibu. Ya, terus lagi belum dikejar-kejar oleh Raja Herodes yang ingin membunuh karena seorang raja telah lahir dan lain sebagainya. Ya, waktu saya sampai di Israel melihat, oh ini tempat di mana Yesus pernah ada dan tinggal, di Mesir, di Israel, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan perkara mudah buat Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Tetapi Tuhan selalu berkata, jangan takut, Maria bisa melewatinya. Demikian pula dengan kita. Amin. Haleluya. Pasti kita bisa melewati. Sebentar lagi kita akan lewati tahun 2025. Tuhan akan menyertai senantiasa bagi hidup kita. Segala khawatir kita, segala takut kita sudah taruh ke dalam tangan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa Natal ini apa lagi yang akan kita ambil? Saya ambil di dalam yang kedua, yaitu Injil Lukas pasal yang kedua, ya. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, di kota Daud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kabar pertama yang disampaikan, ya, itu kepada para gembala ketika mereka sedang mengembalakan kawanan kambing domba, Bapak Ibu, di padang belantara. Israel itu daerahnya bukan seperti Indonesia. Di sana itu pegunungan. Kadang-kadang kalau saya lihat dan saya perhatikan, banyak yang tandus, Bapak Ibu. Jadi mereka mengembalakan harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gunung ke gunung, dari satu lembah ke lembah. Di Israel itu hujan setahun itu paling 2 kali, Bapak Ibu. Dan hujannya pun tidak hujan seperti di Indonesia sampai besar 3 jam 4 jam, enggak. Hujan di sana hanya sebentar. Dan ketika mereka harus bawa itu domba untuk diberi makan, untuk diberi minum, mereka akan giring dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dan lain sebagainya. Di sini kita melihat ada kata yang kedua, yaitu jangan takut. Bapak Ibu, di Alkitab itu ditulis ada 360 kali kata jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan ngomong sama kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Setiap hari ya, Tuhan bilang kepada kita, jangan takut, jangan takut. Dan ketika Tuhan memberitahukan kepada para gembala, yang pertama dikatakan jangan takut, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat dunia. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia ini banyak tokoh-tokoh agama, tetapi yang hanya memberikan satu jaminan kepastian, itu hanya Yesus Kristus saja. Di muka bumi ini tidak ada nama lain yang diberikan olehnya manusia diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang ketika kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan sudah menjadi bagian dari dalam hidup kita. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya kita berjuang selama di dalam dunia ini, mengerjakan keselamatan itu kita berjuang. Kita berjuang sampai kapan? Sampai akhir hidup kita.
Ada satu aliran berkata begini, kalau sudah percaya Tuhan, diselamatkan, lalu selanjutnya gak perlu lagi mengerjakan keselamatan itu. Jadi hidupnya suka-suka dia. Gak bisa Bapak Ibu, gak ada. Ya, gak ada. Jadi ketika kita percaya Tuhan, ya, kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar setiap hari. Artinya pertobatan terjadi terus menerus. Jangan berpikir ntar aja kalau udah tua gitu ya, ntar aja kalau sudah mau mati. Ya kalau keburu. Kalau nggak keburu gimana? Kalau nggak keburu gimana Bapak Ibu? Ketika kita tinggalkan dunia ini, binasa. Ya, binasa. Nah, kembali lagi ke dalam firman Tuhan dikatakan bahwa malaikat itu datang ya kepada para gembala di padang. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan itu besar buat hidup kita. Tuhan itu tidak memandang rupa kita, kekayaan kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, fisik kita, tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Makanya kita bersyukur kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan sejak ada dalam kandungan ibu kita. Ada di sini yang sejak lahir sudah Kristen? Helmi, Timo, siapa lagi? Bu Lena. Karena orang tuanya sudah Kristen, apalagi Timo, anak pendeta, ya udah Kristen lah. Begitu cerah udah Kristen ya enggak ya? Tapi kita yang dulu, saya bukan dari Kristen. Bapak Ibu, saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Ya, tapi kasih karunia Tuhan, saya kenal Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang